Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya adik-adik? Jumpa lagi dengan Pak Guru. Pada kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal terkait dengan materi yang sudah kita bahas bersama pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya. Nah, pada kali ini kita langsung saja membahas soal yang pertama, di mana tuliskan dari hasil bentuk pangkat berikut ini. Oke. Di sana ada bagian A. Bagian A 3Z, jadi 3 karena Z di sini mempunyai basis yang sama, berarti ini bentuk pembagian pangkatnya dikurangkan. 3Z pangkat 3 kurang 5 sehingga hasilnya adalah 3Z pangkat negatif 2 atau sama dengan 3 kali 1 per Z pangkat 2 atau sama dengan 3 per Z pangkat 2. Oke? Nah, ini sudah hasilnya. Untuk yang B, 0,5 pangkat negatif 3 dikalikan dengan 0,5 pangkat 0. Ingat, sesuatu yang pangkatnya 0 itu selalu hasilnya 1. Sehingga di sini dikalikan dengan 1. Oke, hasilnya adalah 0,5 pangkat negatif 3. Tapi karena di sini yang dimintakan tuliskan hasil, kita lanjut di bentuk yang selanjutnya yaitu 0,5 pangkat negatif 3. Sehingga di sini 1 per kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi pangkat 3, sehingga di sini 1 per kita perkecil menjadi 1 per 2 pangkat 3, sehingga di sini 1 per 1 per 8, 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8, sehingga 1 per 8 itu sama dengan 1 kali 8 per 1 atau sama dengan 8. Oke? Kita lanjut di bagian C. Bagian C ada 4x pangkat negatif 2, tapi di sini bentuknya pembagian ada basis yang sama. Pada basis yang sama sehingga pangkatnya dikurangi dengan negatif 3. Oke, kita 4x negatif 2, negatif ketemu negatif positif. Sehingga 4x negatif 2 tambah 3 itu 1 atau sama dengan 4x. Nah, gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Sederhanakan bentuk pangkat berikut. Ini diminta cuman sederhanakan saja. Sehingga pada bagian A, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 3 kurang 5 atau sama dengan 2 pangkat negatif 2 atau 1 per 2 pangkat 2. Oke, kita lanjut pada bagian B. 0,5 pangkat negatif 3. Nah, ini sudah kita bahas di soal yang pertama tadi. Silakan dilihat kembali. Nah, hasilnya adalah 0,5 pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah 8. Jadi tidak perlu dijelaskan ulang. Sedangkan pada bagian C, negatif 4 pangkat 3 per negatif 4 pangkat 3 itu karena pangkatnya sini basisnya sama, itu pangkatnya dikurangi sehingga negatif 4 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk bagian D, 1 per 5, 1 per 3 pangkat 5 dikali dengan 1 per 3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 1 per 1 kali 1, 1, 3 pangkat 5 kali 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per
3 karena di sini basisnya sama, 5 kurang tambah negatif 4. Oke, pangkatnya kita, sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 5. 5 tambah negatif 4 itu sama dengan 5 kurang 4. Positif ketemu negatif, negatif. Sehingga di sini 1/3 pangkat 1. 3 pangkat 1. Oke, hasilnya adalah 1/3. Untuk bagian E, pada bagian E ada 2 pangkat 4. Ada 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat negatif 2 per 2 pangkat 5. Nah, di sini kita sederhanakan dulu yang di atas sehingga perkalian pangkatnya dijumlahkan tambah negatif 2. Sehingga di sini hasilnya 4 tambah negatif 2 atau 4 kurang 2 itu sama dengan 2 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Oke, kita lanjut. 2 pangkat 2 kurang 5 sama dengan 2 pangkat negatif 3 atau 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk yang F, 3, bukan negatif 3 ya, 3 dibagi dengan 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5. Oke, kita sederhanakan dulu yang ini. Sehingga 3 bagi 3 pangkat 3 tambah 2 per 3 pangkat 5. Atau 3 bagi 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Oke, ini kita sudah tahu ya. Karena sama hasilnya 1. 3 bagi 1 sama dengan 3. Oke. Nah, gimana? Sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Ada akar 125, B akar 600, C akar 0,000256, D ada 5 akar 3 tambah 243 dikurangi 12. Oke, di sini kita langsung saja untuk jawab soal yang pertama. Pada bagian A, ingat 125 itu kita pecahkan dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat 25 pastinya karena akhiran 5. 25 kali berapa? 25 kali 5 atau sama dengan akar 25 kali akar 5. Akar 25 itu sama dengan 5 dikali dengan akar 5 atau sama dengan 5 akar 5. Oke. Yang bagian B itu akar 600. Oke. Akar 600 ingat kita bagi dengan pecahkan dengan bilangan kuadrat 100. 100 dikali dengan 6 sama dengan akar 100 dikali dengan akar 6 atau 10 kali akar 6 sama dengan 10 akar 6. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, pada bagian C ada 0,000256. Sehingga di sini kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan biasa 256 per, ingat kita hitung jumlah nolnya yang ada di sini. Jumlah angka yang ada di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya. Jadi di sini nolnya juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lanjut di yang berikutnya. Ini kita bisa pecahkan menjadi akar 256 per akar
10 juta. 10 juta. Oke. Nah, di sini akar 256 itu sama dengan 16. Nah, bagaimana dengan akar 10 juta? Nah, di sini akar 10 juta karena dia di sini nolnya ganjil, pasti masih ada sisa nanti dalam bentuk akar. Oke, kita lihat 16 per akar 1000 dikali dengan 1000 itu 1 juta. Supaya dapat 10 juta lagi dikali dengan 10. Nah, sehingga di sini akar sama dengan 16 per akar 1000 pangkat 2 dikali dengan akar 10. Sehingga di sini 16 per 1000 dikali dengan 1 per akar 10. Nah, seperti itu ya adik-adik. Atau 16 per 1000 akar 10. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut pada bagian D. Karena pada bagian D, ini space buat bagian D. Ada 5 akar 3 ditambah dengan 2 akar 243 akar 12. Nah, di sini 5 akar 3-nya sudah dalam bentuk paling sederhana. Sekarang 243. 243 di sini 5 akar 3 ditambah dengan 243 itu sama dengan 81 kali 3. Sedangkan 12 itu ada 4 kali 3. Sehingga di sini 5 akar 3 tambah akar 81 kali akar 3 dikurangi dengan akar 4 kali akar 3. Sehingga 5 akar 3 tambah 9 akar 3 kurang 2 akar 3. Nah, di sini akar 3-nya sama. Sehingga 5 tambah 9, angkanya saja yang dikurang 2 akar 3. Oke, 5 tambah 9, 14. 14 kurang 2, 12 akar 3. Nah, gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Ada bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai bentuk perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7? Oke. Di sini ingat bahwa segala sesuatu yang pangkatnya 0 itu harus sama dengan 1 dengan catatan A ini bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sehingga di sini untuk perpangkatan dengan basis 5 untuk hasilnya 1 itu selalu pangkatnya 0. Begitu juga dengan 7 pangkat 0 itu selalu sama dengan 1. Nah, ini bentuknya. Oke? Sudah? Kita lanjut di nomor 2. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Pada bagian A itu 3 pangkat 1 sama dengan 3 ditambah dengan 3 pangkat 0. Sini 3 ditambah 3 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga 3 tambah 1 hasilnya 4. Pada bagian B negatif 2 pangkat negatif 6. Sehingga kalau kita mau ubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 6. Negatif 2 pangkat 6. Ingat bilangan negatif yang pangkatnya genap selalu hasilnya positif. Sehingga itu sama dengan 2 pangkat 6. 1 per 2 pangkat 6 sama dengan 64. Oke. Pada bagian C ada negatif 3 pangkat 3 dikali negatif 3 pangkat 0. Sehingga di sini negatif 3 pangkat 3 itu
dari bilangan negatif yang pangkatnya ganjil, hasilnya tetap negatif. Sehingga 3 pangkat 3 hasilnya 27 dikali dengan negatif 3 pangkat 0 hasilnya 1. Sehingga negatif 27 dikali 1 hasilnya negatif 27. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Ada bagian D 1/6 pangkat dengan negatif 3. Sehingga di sini kita ubah ke pangkatnya yang positif menjadi 1/6, 1/1/6 pangkat 3, dan di sini kita peroleh 1/1/6 pangkat 3. Nah, di sini kalau kita mencari 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6. Hasilnya adalah 216. Sehingga di sini 1 kali 216 per 1 atau 216. Oke, kita lanjut pada bagian E. Ada negatif 2/3 pangkat negatif 2. Sehingga di sini kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif. 1 per negatif 2/3 pangkat 2. Nah, di sini bilangan negatif yang pangkatnya genap itu selalu sama hasilnya dengan hasilnya selalu positif, sehingga 2/3 pangkat 2 atau sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 4/3 pangkat 2 sama dengan 9. Sehingga di sini 1 kali dibalik 9/4. Hasilnya adalah 9/4. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal berikutnya. Ada tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Oke. Pada bagian A ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 6. Sehingga di sini ada 2. Karena di sini basisnya sama 2, pangkatnya kita jumlahkan, tambah 4 per 2 pangkat 6. 3 tambah 4 itu sama dengan 7 per 2 pangkat 6. Nah, di sini ada pembagian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya dikurang, 7 kurang 6. 7 kurang 6 sama dengan 1 atau 2 pangkat 1 sama dengan 2. Oke, pada bagian B ada negatif 1/4. Di sini basisnya sama, negatif 1/4 semua. Sehingga pangkatnya kita jumlahkan. Negatif 4 ditambah 0 ditambah 4. Nah, sini sama dengan negatif 1/4. Negatif 4 tambah 0, negatif 4. Negatif 4 tambah 4 sama dengan 0 juga. Sehingga negatif 1/4 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Kita lanjut pada bagian C. Ada 1/3 pangkat 5 dikali dengan 1/3 pangkat negatif 7. Sehingga di sini 1 kali 1 sama dengan 1/3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat negatif 7. Nah, di sini karena basisnya sama, pangkatnya kita jumlahkan, tambah 5 tambah negatif 7 sama dengan 1/3 pangkat negatif 2 atau 1/1/3 pangkat 2 sama dengan 1 kali 3 pangkat 2 per 1. Nah, sama dengan 3 pangkat 2 atau 9. Oke, kita lanjut bagian D. Bagian D ada negatif 7 pangkat 4 dikali dengan 7 pangkat 3. Sehingga ingat, bilangan negatif yang pangkatnya genap itu selalu hasilnya positif.
7 pangkat 4 kali 7 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 7 pangkat 7. Oke, hasilnya adalah 7 pangkat 7. Nah, gimana? Sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif. Oke, dalam bentuk pangkat negatif. Sehingga di sini ABC sama dengan A pangkat 1 kurang 3, B pangkat 1 kurang 1, dan C pangkat 1 kurang 4. Nah, di sini A 1 kurang 3 sama dengan negatif 2, B pangkat 0 dengan C pangkat negatif 3. Dan B pangkat 0 itu 1, sehingga A pangkat negatif 2 dikali C pangkat negatif 3. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham kan? Kita lanjut di soal berikutnya. Ada pembagian dengan basis yang sama sehingga 5 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, karena di sini sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif, kita ubah, karena di sini pangkatnya positif, kita ubah dia menjadi pangkat negatif. 1/5 pangkat negatif 3. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di pada bagian C. Di sini pembagian dengan basis yang sama yaitu B. Pangkatnya dikurangi. Berarti B pangkat 5 kurang negatif 3. Sehingga di sini B pangkat 5, negatif ketemu negatif, positif 3. Sehingga hasilnya adalah B pangkat 8. Karena di sini pangkatnya masih positif, kita ubah ke dalam bentuk negatif. Pangkat negatif 1/B pangkat negatif 8. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, pada bagian D ada R pangkat 6 dikali R pangkat negatif 6. Sehingga di sini ada R pangkat 6 ditambah dengan negatif 6. 6 tambah negatif 6 itu sama dengan 0. R pangkat 0 itu selalu sama dengan 1. Nah, kalau 1 kita buat dalam bentuk pangkat negatif, berarti di sini mau pasang bentuk pangkat negatif berapapun tetap hasilnya 1 ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di soal nomor 5. Sederhanakan dalam bentuk pangkat positif. Oke, di sini ada tadi dalam bentuk pangkat negatif, sekarang pangkat positif. 2 dikali dengan M, karena perkalian dengan basis yang sama, pangkatnya dijumlahkan. Pangkat negatif 3, sehingga 2M pangkat negatif 7 sama dengan, nah di sini masih pangkat negatif, kita ubah dia ke bentuk positif. 2 kali 1/M pangkat 7 atau 2/M pangkat 7. Oke? Nah, gimana? Sudah paham kan? Untuk yang B, ini ada pembagian dengan basis yang sama, berarti pangkatnya dikurangkan. 6 pangkat 7 kurang 3, berarti 6 pangkat 4. Nah, selesai. Untuk yang C, berarti ini pembagian dengan basis yang sama juga. B pangkat negatif 6 kurang negatif 3, sehingga hasilnya adalah B pangkat negatif 6, negatif ketemu negatif, hasilnya positif 3. Sehingga di sini B pangkat negatif 3. Kita buat ke dalam bentuk positif atau 1/B pangkat 3. Nah, seperti itu ya adik-adik. Untuk yang D, di sini 1/A pangkat 3 kita bisa baca kayak gini, dikali dengan 1/B B, tidak ada pangkat, pangkatnya 1, kali 1/C
C pangkat negatif 4. Nah, di sini yang masih pangkatnya negatif itu di C. Sehingga kita bisa ubah 1 per A pangkat 3 kali 1 per B kali, karena dia pangkatnya negatif, kita bisa ubah dia C pangkat 4 positif tanpa per atau kebalikannya. Nah, di sini sehingga C pangkat 4 kali 1 kali 1 sama dengan C pangkat 4 per A pangkat 3 kali B. Oke, seperti ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan berjumpa di video berikutnya, tentunya dalam pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.